Orang pendatang di situ, orang yang bermalam di situ, jam 12 malam itu tuh suka didatangin orang yang cantik. Ada semacam aki-aki pakai baju hitam, celana hitam, pakai peci, pecinya udah agak bule, cuman ngomong katanya nanti seperti saya nih. Ya alhamdulillah, ya sumur ini dipanggilnya kan ini sumur Hulu Cai, cuman ada ininya lagi, dipanggilnya kan Surabaya Hulu Cai gitu. Di situ ada keramat Bapak Yusuro yang punya dia istilahnya lingkungan atau kawasan dia dipanggilnya tuh Surabaya Hulu Cai. Nah di situ katanya yang nunggunya Baya Putih. Saya lagi ngobrol begini kayak gini ngobrol, cuma depan saya ada beberapa orang tuh lagi ngobrol begini. Tiba-tiba tuh ada kakek-kakek. Dari suaranya kalau ngelihat gini saya nggak bisa nih, karena dia bilang ini tongkat kersia gitu. Kalau bahasa Indonesia ini ada tongkat buat kamu kan begitu. Cuman pas saya mau ngelihat begini udah nggak bisa tuh, karena tongkatnya udah saya pegang, jadi udah kepegang gitu. Akhirnya dalam mimpi itu akhirnya saya ngobrol lagi tapi sambil gini-gini tongkatnya, lama-lama itu seujung penglihatan saya itu manusia makin banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di wilayah Bekasi. Tepatnya nama daerahnya adalah Keranggan Kulon. Keranggan Kulon. Di mana di area Keranggan Kulon ini yang kita datangi siang ini adalah ada suatu apa Mbak Ari? Cagar budaya ya. Cagar budaya. Cagar budaya di sini berupa sumur, yang pasti sumur tua ini. Dimana secara namanya sumur ini apa namanya Mbak? Sumur Keramat Hulu Cai. Sumur Keramat Hulu Cai. Saat ini kami numpang podcast ini adalah di rumahnya Abah. Selamat siang Abah. Siang. Abah Hamid ini adalah sebagai boleh kita sebut sebagai kuncen, Juru kunci atau Juru kunci, ya. Juru kunci. Merawat lah, yang merawat. Ya, juru kunci atau yang merawat sumur tersebut. Abah Hamid. Satu lagi ada Saya Kang Abel. Kang Abel. Kang Abel ini adalah sosok pemerhati budaya, khususnya wilayah Bekasi. Bekasi. Keranggan Bekasi ya. Keranggan. Selamat siang Kang Abel. Siap. Ya. Hulu Cai. Abah. Ya. Kalau boleh tahu, Bah, untuk cerita dari sumur Keramat Hulu Cai ini. Sumurnya ini apakah banyak yang datang ke tempat tersebut? Selalu kedatangan tamu untuk orang mandi atau bagaimana, Mbak? Memang ada yang banyak yang mandi. Kalau yang mandi biasa juga banyak. Terus yang mandi istilahnya pakai seperti kliwonan juga itu. Malam Jumat kliwon juga ada. Kadang-kadang mandinya tuh jam 12 malam atau jam 11 malam gitu kan. Cuman itu bawa kembang 7 rupa. Ya seperti ada kembang kantilnya juga, situ kan. Ya mungkin itu orang-orang itu juga nggak pamitan sama saya sih.
gitu. Oh, mereka langsung ya, Bah? Mereka langsung ke sana. Di sana juga ada yang penunggu yang pada bermalam di situ, pada nginap. Oh, banyak yang... Iya, ada gubuknya. Cuman dia kepamitannya sama orang yang di situ. Cuman saya nggak peduli sih, biar namanya orang pada mandi situ. Yang penting dia tujuannya mandi atau jarah gitu ya, membersihkan diri gitu, supaya dia ini ya sebagai ada karomahnya lah gitu. Banyak orang datang ke sumur ini, itu mereka banyak niat apa sih, Mbak? Ya, bertujuannya untuk apa sih? Tujuannya mereka untuk sebenarnya, apa? Bah? Tujuannya itu dia yang datang ke situ ya, yang katakan saya tadi mandi Jumat Kliwon. Itu memang dia udah pakai patokan tuh, satu Jumat Kliwon ini. Kadang-kadang bukan Kliwon juga dia malam Jumat suka mandi air kembang juga sih. Gitu. Cuman malam Jumat nggak mungkin kalau malam Jumat aja tuh ya. Kadangkala malam Rebo juga ada. Gitu kadang ya sebagian. Kadangkala itu ada segerombolan gitu ya. Orang-orang seperti pakaian-pakaian hitam-hitam, pakai peci, ada seperti simbolnya golok gitu ya. Ada semacam apa tuh, persilatan gitu ya. Ada juga sebagian, ada lagi yang sebagian istilahnya dia membersihkan diri, mandi air kembang, ya minta istilahnya karomahnya di situ. Yang nunggu situ sama yang puasa supaya dia tujuannya apa gitu ya, keinginannya apa, dia ini supaya dikabulin sama yang puasa gitu. Iya. Berarti Abah merawat sumur ini sudah cukup lama ya? Alhamdulillah ya. Turun menurun berarti, Bah? Saya ini memang dulu memang termasuk orang-orang tua di sini ya, termasuk engkong saya, ya bapak saya juga yang di sini Bah Sengkok gitu kan ya. Tuh, jadi tuh sumur ini dulunya kan hampir punah tuh. Karena apa? Karena ada gusuran PT gitu kan. Itu kan kalau hujannya lebat deras itu kan air tanah itu kan ketarik air tuh. Itu dijaga-jagain pakai bambu. Terus saya tanamin seperti pohon beringin. Saya 4 pohon itu saya tanamin, di atasnya itu ya memang makam gitu ya. Supaya makam ini jangan longsor. Saya tanamin pohon angsana itu. Jadi itu sekarang ya lebih bagus lagi, mas saya dirawat gitu kan. Itu alhamdulillah tuh dari pihak Kang Abel, istilahnya dia dari grup Samatri ya. Ya itu sekarang udah dibangun lah gitu. Dan sudah ya? jadi ya diperbaiki cagar budaya. Sudah. Ada lagi itu yang ngebangun sebelumnya Pak Tri itu ya, relawannya Pak Tri itu Pak apa tuh yang punya perusahaan air minum, Pak Buwono tuh dipagar-pagar pakai alkon supaya istilahnya nggak masuk kotoran apa. Atasnya juga pakai pranet supaya daun-daun yang kering ini supaya jangan jatuh ke lokasi sumur. Gitu. Berarti sebelum dari masa-masa itu secara pemerintahan itu belum melirik ke sini, Bang? Belum. Jadi saya kalau tidak salah 2019 kali Pak ya, 2020 Pak. Ya sekitar 2020-an lah ya, 2020 kita masuk 2019 kalau nggak salah. Iya, 2019. Jadi kita masuk ke sini, saya melihat ada potensi kan ya. Kalau di Bekasi disebutnya rupa bumi sebetulnya itu. Kalau kita mengacu pada perdanya ya, pada Kota Bekasi itu ada rupa bumi. Yang akhirnya kita coba usulkan. Saat itu kita usulkan ke Wakil Wali Kota Bekasi, Mas Tri yang sekarang jadi PLT Wali Kota Bekasi itu. Kita usulkan itu bagaimana ditetapkan menjadi cagar budaya. Akhirnya ya alhamdulillah Bapak PLT saat itu hadir ke lokasi. Dan ya boleh dilihat nanti lokasinya sekarang udah alhamdulillah udah tertata lah, tertata bagus seperti itu. Nah, Kang, secara Kang dari sisi pemerhati budaya, dalam hal ini sumur Cai ini, kalau dari
pandangan Akang sendiri, sumur ini seperti apa? Yang pasti gini ya, kalau saya sih melihatnya ini kan sumur Hulu Cai. Sumur itu kan tempat air lah ya. Kalau di kita mungkin bisa boleh juga disebut air kahuripan. Jadi air kehidupan, karena bagaimanapun ya manusia tidak akan bisa jauh daripada air. Nah, jadi saya melihat saat itu ya ini salah satu yang memang saya apresiasi saat itu ke Abah yang dengan sendiriannya ya, dengan sendiriannya apa disebutnya tuh namanya secara gotong royong, akhirnya beliau bisa mentata lokasi tersebut, mempertahankan sampai akhirnya kita hadir ke sini ikut bantu ya kan, kita bahu membahu dengan warga sekitar baik RT RW, kita libatkan juga pemerintah ya kan, akhirnya saat ini menjadi lumayan rapi. Saya melihatnya sih ini salah satu area yang memang harus terus dilestarikan. Dan ini menjadi satu kekayaan lah ya, kekayaan Kota Bekasi. Gitu. Saya bersyukur pemerintah Kota Bekasi sekarang sangat merespon terkait hal itu. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya lagi, bukan hanya di sini aja sebetulnya saya berharap ya kan. Jadi semua titik-titik yang menjadi yang dikeramatkan lah ya oleh masyarakat sekitar itu bisa terus dibantu oleh pemerintah. Seperti itu. Karena selama ini masyarakat tadi swadaya, jadi ke depan bagaimana ini menjadi terkonsep ataupun menjadi program prioritas ya oleh dinas, berarti kan kalau di Bekasi ada dinas pariwisata dan budaya. Harapan kita seperti itu. Nah, Kang, maaf saya potong. Kalau kita banyak halayak, terutama anak-anak muda di umur di bawah kita nih, mendengar kalimat keramat. Kadang-kadang banyak mereka anak-anak muda itu salah paham, gitu kan Mbak Ria. Banyak juga orang kalau dengar keramat, oh itu keramat ini dikeramatkan itu nggak benar gini. Itulah, itu yang kadang-kadang kita harus kasih penjelasan ke mereka ya, penjelasan yang sebenarnya logika ya, logis ya. Kalimat keramat itu bukanlah suatu hal yang ditakutkan atau apa kan, gitu loh, kayak gitu kan benar kan? Benar. Keramat itu jadi belum tentu angker. Iya. Kalau saya. Iya bisa juga keramat itu belum tentu angker. Cuman keramat dalam hal ini kan berarti kan lebih ke suatu, boleh dibilang suatu penghormatan. Ya kan ya, seperti itu kan ya. Betul. Nah, kalau menurut Akang gimana? Jadi gini, kita ke diri kita dan kita kaji diri ya. Contoh begini, saat kita masih hidup misalkan, kita mempunyai sebuah rumah ataupun sebuah tempat tinggal lah ya, tempat tinggal yang selama ini kita tinggali. Abang ngerokok Mbak, silakan Mbak. Ataupun aset ya kan. Nah, saat kita meninggal nanti misalkan, saat kita pulang ya kan, terus sama anak-anak kita nih dijual, dirusak, dihancurin. Kira-kira nih kita sedih nggak itu? Ya sedih lah. Itu maksud saya. Nah, oleh hal tersebut ya kan, kenapa disebut dikeramatkan? Itu sebenarnya ditakut-takutin. Ya kan, supaya apa? Supaya saat kita pulang nanti lahan tersebut nih tetap diurus, dirawat. Gitu. Makanya disebut dikeramatkan. Kalau versi saya tapi itu ya. Versi saya seperti itu. Supaya tidak ada yang ngeganggu gitu. Padahal yang pasti itu bagaimanapun lahan tersebut, area tersebut ataupun petilasan kita nanti misalkan nih, itu bagaimana bisa dirawatin oleh anak cucu kita. Tidak ada yang rusak lah, intinya seperti itu. Setuju. Kalau dari sisi pandang saya tapi. Setuju. Jadi teman-teman seperti itu tadi, kalau kita bicara kalimat keramat itu ya janganlah suatu hal kalimat keramat yang wah itu tidak boleh oleh agama, maaf gitu loh. Kan enggak seperti itu juga kan Kak? Enggak kalau bicara gini, kalau agama itu kan kalau menurut saya tuh agama itu ageman ya. Iya. Jadi sebuah keyakinan tentunya dalam perjalanan sebuah hidup kita ya. Supaya kalau versinya saat ini di kenegaraan itu disebut aturan undang-undang ataupun perda ataupun perwal. Kalau kita kategorikan ke sana. Jadi relnya kita, makanya ada agama supaya kita tidak melenceng daripada
aturan ataupun tujuan manusia memang diturunkan ke bumi ini, seperti itu kalau menurut saya. Benar. Nah jadi adalah itu. Jadi sebetulnya tidak ada, menurut saya secara budaya sama agama kan harus dipisah. Nah, Harus dipisah, tidak bisa disamakan juga. Tapi agama itu ada dasar dari budaya juga kan, Benar, kan setuju. gitu. Ada budaya, ada agama kan, seperti setuju. itu. Jadi kita harus berpikir lebih luas lah ya, pemikiran kita harus kita buka pemikiran kita yang seluas-luasnya. Karena apa? Bisa kita ada di sini, bisa nempatin lahan ini, misalkan bisa ada petilasan orang tua itu, berarti itu kan bekas para pendahulu kita. Ya. Baik itu penyebaran agama mungkin, baik itu penyebaran agama, terus memperjuangkan kemerdekaan, itu kan bekas-bekasnya mereka. Benar. Begitu. Jadi kenapa kita melestarikan itu? Oke, cerita sendiri mengenai lokasi tersebut. Abah sendiri berapa lama Bah menjalani profesi menjadi pengurus Sumur Keramat itu? Kalau saya di sini ya cukup lama sekali sih. Gitu. Kalau dihitung-hitung tahun mah hampir ada 25 tahunan. 20 tahun. 25 tahun. Iya, 25 Lama. tahun, bukan sebentar. Istilahnya merawat sumur itu bukan saya sendiri, gitu kan. Saya juga bisa mengajak saudara, kenalan saya, orang tua saya yang seperti di Jati Sampurna tuh. Itu kan memang saya kerjanya sama dia sumur ini supaya kita jangan sampai hilang, jangan sampai keuruk, supaya kita lestarikan. Memang dari bapak saya dulu di sini ya, sumur ini memang waktu itu agak menyempit. Dulu sumur itu kan agak panjang gitu ya, sampai kan situ ada di atasnya ada musola gitu ya, ada air, ada musola. Jadi tuh orang ini berjarah, istilahnya di situ juga apa mau tawasulan di musolahnya gitu Iya. kan. Sudah ada Iya, disediakan tempat ya? ada gitu kan, itu boleh bikin bapak saya dulu Oh, gitu. Jadi tuh ada air untuk yang yang beribadah di situ gitu kan. Nah, terus istilahnya sampai ke sini bapak saya almarhum diterusin sama saya tuh, sama saudara saya semua di sini, rekan-rekan saya gitu. Oke, selama Abah merawat sumur itu, pernah nggak suatu saat Abah tuh bermimpi mengenai sumur itu? Atau ada pesan dari sumur itu atau gimana? Kalau pesan sih nggak ada ya, cuman saya hanya Pernah didatangin istilahnya ada sosok di situ mungkin? enggak, kalau saya belum pernah. Cuman kalau orang-orang pendatang di situ ya memang yang saya katakan tadi tuh, orang yang bermalam di situ suka ada jam 2 malam itu jam 12 malam itu tuh suka didatangin orang yang cantik katanya gitu. Oh, sosok perempuan cantik. Iya, sosok ya? perempuan cantik katanya gitu. Memang dulu saya di sini juga di situ ya, yang ngurus di situ. Saya juga nggak tahu kalau orang-orang mah tuh ada semacam aki-aki pakai baju hitam, celana hitam, pakai peci, pecinya udah agak bule, cuman ngomong ya di sini katanya nanti seperti saya nih Oh, sebagai pengurusnya Iya. gitu. Pengurusnya ya? Iya, gitu. Ya alhamdulillah memang bener saya sih. Iya gitu kan. Yang Cuman saya ditugasin ya. omongan-omongan itu saya nggak percaya gitu kan. Ya alhamdulillah ya sumur ini dipanggilnya kan ini sumur Hulu Cai. Cuman ada ininya lagi, dipanggilnya kan Surabaya Hulu Cai gitu. Di situ ada keramat Bapak Yusuro yang punya dia istilahnya lingkungan atau kawasan dia dipanggilnya tuh Surabaya Hulu Cai gitu. Surabaya. Ya Surabaya namanya gitu. Nah di situ katanya yang nunggunya Baya Putih dulunya gitu, yang masih zaman waktu saya juga belum lahir kali. Cerita engkong atau cerita Iya, apa? cerita Iya. engkong kata orang tua dulu gitu. Cuman kalau sekarang kan ya memang udah rame, jadi tuh orang juga banyak pengunjung ke situ, yang mandi siang gitu, yang mandi malam, mandi air kembang gitu. Mbak, banyak pengunjung di sini, mereka tertib nggak? Tertib kebersihan, tertib tatanan yang ada Tatanan ada ritualnya. tatanan ritualnya, mereka tertib nggak, Mbak? Tertib sih.
Alhamdulillah. tertib. Jadi itu dia juga nggak sembrono, istilahnya juga dia nanya-nanya dulu gitu kan. Soalnya kan banyak tempat-tempat petilasan atau yang seperti ini pengunjungnya itu nggak tertib kan banyak, ya kan gitu loh. Dalam hal ini kan kita lebih ke menghormati. Betul. Menghormati. Iya, tapi kan begini ya, istilahnya tuh memang ada sebagian begitu, cuman nggak orang semua begitu ya. Kebanyakan mah orang tertib, istilahnya dia juga ramah, permisi gitu kan. Saya mau mandi di sini, gitu kan. Ada semacam orang berlima atau berapa orang gitu kan ya. Situ juga istilahnya ya, yang ngobrol dulu, permisi dulu gitu. Oh ya, di situ ada pantangannya nggak, Bah? Kalau pantangannya sih ada, Mbak. Ya. Pantangannya tuh ya, itu juga nggak boleh sembrono. Kita kan seperti kan sumur itu naik ke atas tuh airnya, gitu ya. Itu juga kaki kita nggak boleh istilahnya kita dicumplang-cumplangin diturun ke sumur itu. Oh. Ya kadang-kadang kan orang gitu ya, katanya sumur begini, katanya kan gitu ya. Ya ada juga istilahnya orang, tapi dia mandi situ, tapi keyakinannya nggak ada, gitu. Ya. Kita kan istilahnya kan tiap orang mandi di situ atau mandi air kembang berarti ada keyakinan dia, ada tujuan dia, mau minta apa dia, kan gitu ya. Seperti itu bawa kemenyan, bawa apa tuh buhur, terus bawa lagi semacam sio apa sih yang panjang itu? Lupa. Iya hio itu kan itu terumbu Raja Wangi itu ada yang begitu. Emang bermacam-macam sih. Itu yang tujuannya ke situ gitu. Ya intinya mah dulu mah orang sakit panas aja nih ya, dia sampai punya ucapan gitu kan. Anak-anaknya nih dia seperti ya, umur 2 tahun, umur 3 tahun anak-anaknya. Dia punya ngucapin begini, katanya kalau anak saya sembuh ngambil air di sini, saya katanya mau datang lagi membuang duit di sini, mau naruh duit gitu, seperti duit ya koin lah. Ya koin gitu kan, dicemplungin ke sumur gitu. Nah, kalau kata kita mah itu ya mulang terimalah anaknya sembuh gitu. Memang tergantung kepercayaannya juga sih, keyakinannya juga gitu. Walaupun kita mandi berhari, kita sering mandi apa juga memang kita nggak ada kayaknya ya mandi biasa aja sih. Ya cuman kan dipinta kita yang kuasa gitu ya, yang nguasain di situ sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta karomahnya, minta barokahnya kan gitu. Kadang-kadang ini juga sih, Pak ya, Kang. Jadi yang namanya petilasan itu. Jadi kalau kita banyak orang yang mendatangi suatu tempat yang keramat, banyak pengharapan. Kan seperti itu kan ya? Banyak pengharapan. Yang sebenarnya juga kalau buat saya pribadi mendatangi petilasan atau tempat keramat itu, kalau saya anggap sowan. Sowan tuh berarti silaturahmi lah, ya silaturahmi. Gitu loh. Ya kembali lagi tiap orang kan beda-beda. Nah, Kang, berarti kalau kita bicara di area Bekasi, banyak berarti. Banyak. Kan kalau kita kaji lagi sejarah akarnya ya. Bekasi itu kan Tarumanegara. Cuman itu jauh kan, panjang lah. Itu zaman-zamannya Tarumanegara, Salahkan Negara, Tarumanegara. Jadi kalau bicara petilasan di Kota Bekasi, setiap wilayah, kampung ataupun kelurahan itu ada petilasan. Petilasan banyak. Tapi yang menarik di sini saya pernah waktu saya turun merapihkan di situ bareng dengan dibantu oleh pemerintah melalui PLT Wali Kota Bekasi saat itu, Mas Tri. Itu selesai merapihkan itu ya, saya dimimpiin. Saya jadi pernah ada cerita itu. Pernah mimpi gitu. Pernah mimpi saya. Jadi yang pertama di sana kan ada saung tuh, ada saung di mimpi pertama nih. Jadi saya lagi ngobrol begini kayak gini ngobrol, cuma depan saya ada beberapa orang tuh lagi ngobrol begini. Tiba-tiba tuh ada kakek-kakek. Dari suaranya kalau ngelihat gini saya nggak bisa nih, karena dia bilang ini tongkat kersia kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia ini ada tongkat buat kamu kan begitu. Cuma pas saya mau ngelihat begini udah nggak bisa tuh, karena tongkatnya udah saya pegang. Jadi udah kepegang gitu. Akhirnya dalam mimpi itu
Akhirnya saya ngobrol lagi tapi sambil gini-gini tongkat nih, lama-lama itu seujung penglihatan saya itu manusia makin banyak, Pak. Orang ngobrol itu makin banyak orang gitu pas ngobrol itu. itu kejadian setelah saya ngerapin itu. Nah, terus selang 2 minggu atau 3 minggu kemudian itu saya nggak bisa tidur. Jadi saya nggak bisa tidur sampai 3 malam. Saya anggap itu biasa kan, namanya kita juga suka begadang kan, saya anggap biasa lah. Cuma pas malam keempat masih gelisah saya tuh, Bang. Saya bilang nih, aduh jangan sampai dalam hati saya, jangan sampai nggak tidur 4 malam ini kan, namanya nggak tidur berasa kan? Iya. Berasa. Akhirnya saya ngobrol tuh, saya bilang karuhun ya, gitu. Uyut, Eyang, Ambu semua. Ini saya jangan sampai nggak tidur lagi nih malam. Tapi Akang saat itu kerasa nggak? Ini ada hubungan sama yang 2 minggu sebelumnya? Saya sirnya mah ada, sirnya keretengnya ada, cuman saya belum meyakini juga kan. Akhirnya saya ngomong begitu tuh dalam hati tuh. Jangan sampai nggak tidur lagi malam ini, karena kalau besok 4 hari kan ketahui sendiri lah, Mbak, kalau 4 hari nggak tidur kan. Iya. Nah, akhirnya saya begini nih di dinding kayak gini. Akhirnya saya ngelenyap tuh kayak tidur rep gitu. Tiba-tiba depan saya hadir tuh muncul. Cuman dia sepotong, mohon maaf Pak Karun ya. Perempuan. Perempuan ini pakai mahkota dia. Itu cantik banget lah, sampai tirus banget lah. Wah, cantik dah. Cuman kelihatannya sepotong. Akhirnya kan saya kaget kaget. Astagfirullahaladzim, saya bilang, wah, hampura ini kamu ya kan. Nah, abis itu tidur saya pulas, Pak. Yang saya bingung lagi, ini bangun saya biasanya kan kalau saya rada kebuk bangun pagi. Nah, terus terang saya rada susah. Gitu. Itu bangun saya jam 5, Bang. Saya bangun itu badan kayak gimana sih, segernya, Bang. Gitu, kayak yang kemarin nggak tidur 3 hari gitu. Kayak tidur aja biasa. Wah, saya bilang seger banget ini, sampai besoknya langsung saya ketemu Abah nih, saya ceritain, Mbak, saya bilang saya mimpi ini gimana nih, saya takut juga kan gitu. Kata Abah udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi seperti itu. Mungkin saya sih yang anggap positif aja ya, dalam artian gini, karena saat itu dia nggak ngobrol juga sih ibu itu, hanya senyum aja ke saya. Jadi saya berpikir positifnya, ya mungkin ngucapin terima kasih kali begitu. Saya berpikirnya begitu aja kan. Itu secara ininya. Tapi secara itu. Tongkatnya mungkin ada juga. Ada yang saya rasakan dari itu. Enggak, mungkin ada juga selain terima kasihnya. Karena ada tongkatnya itu. Seperti estafet kita nggak tahu. Mungkin. Atau gini. Atau kalau saya lebih kepada ini ngartiinnya itu kan siloka sebetulnya. Saya lebih ngertiinnya kalau tongkat itu kan pegangan, jadi pegangan hidup. Kalau saya lebih ke situ, jadi pegangan hidup lu harus lurus nih, harus begitu gitu. Kayak saya berpikir begitu. Jadi pada prinsipnya yang tadi cerita mistik, kalau bicara leluhur itu saya rasa nggak begitu sih. Maksudnya nggak kayak orang kesurupan, nggak begitu sebetulnya. Jadi leluhur itu lebih halus ya, karena betul. Dia suci ya, kan namanya orang udah begitu kan udah suci berarti seperti itu. Jadi ada pengalaman juga. Seperti itu, Bang. Oke, jadi teman-teman, di folder channel kita ini memang judulnya apa, Mbak Ri? Horror story. Tapi tidak kesemuanya bahwa yang kita bahas itu memang horor, ya kan, Mbak Ri ya? Gitu loh. Tapi lebih ke cerita-cerita yang sejarah, pengalaman seseorang. Itu memang hanya judulnya horror story, tapi di dalam itu banyak. Insya Allah ke depan kita akan lebih banyak lagi menguap sisi sejarah, terutama tempat kita, negara kita, Nusantara ini. Seperti itu kan, Kang? Iya betul. Kan kalau bicara sumur ada filosofinya. Ada ya kan. Jadi kayak sumur, contoh misalnya sumur kita biarin, ya antepin, itu bisa kering, bisa rusak, bisa kotor. Benar. Coba kita pakai terus, pakai mandi, pakai apa, airnya banyak dan jernih. Benar. Nah itu balik lagi kepada kehidupan kita tadi. Kalau kita sering memberi, ya kan, sering membangun atau apalah, ngerawatin segala macam, itu akan kembali ke diri. Gitu, karena ya itu namanya air kan tadi bagian daripada unsur yang ada di tubuh kita. Benar tuh. Jadi saya berterima kasih nih mbaknya, abangnya nih udah ngulik ataupun udah, ini kan salah satu ngambu mulai sebetulnya. Karena cerita ini harus di-share ya kan, harus di-share kepada masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat akhirnya mempunyai mindset ya kan, bagaimana dia merawatin peninggalannya, peninggalan orang tua.
nggak usah jauh-jauh dulu. Apa yang ditinggalkan orang tuanya itu rawatin aja dulu kan. Benar. Gitu. Apa yang tinggalin kakeknya ya rawatin. Benar. Sampai terus ke Uyut itu rawatin. Akhirnya kan ke sono. Benar. Seperti itu. Benar. Ya kurang lebih seperti itulah. Insya Allah ke depannya dari Akang inilah Siap. bukan untuk wilayah Bekasi, Bekasi ya. Bekasi, bukan hanya di sini aja. Kita akan ngobrol seperti ini. Akan banyak lagi kan? Siap. Banyak. Karena juga saya yakin misi Akang ini akan cukup banyak. Siap. Betul. Ini loh, Betul. mengenai budaya seperti ini. Kan begini kalau bicara Bekasi. Bekasi ini versi saya tahu ya. Iya. Bekasi itu bekas siapa kan gitu harus tahu kan gitu. Kalau kita nggak tahu bekas siapa kita nggak akan bisa mencintai kota Bekasi. Benar. Jadi kita harus tahu dulu. Benar. Gitu. Setiap pemimpin juga harus begitu. Makanya pemimpin kalau di Sunda itu ada kan. Pertama dia ada tri tata ya. Jadi tata salira, ya kan, tata negara, baru tata buana gitu. Nah jalankan itu dengan tekad dan ucap dan lampah. Itu tekadnya apa? Kuatin dulu. Oh kita harus bangun nih wilayah kita gitu. Awali dari wilayah terkecil aja kayak misalnya Abah mau mulai wilayahnya dia khusus Hulu Cai selingkup sini, udah fokus di situ gitu. Nanti yang lain lagi di belah mana, yang lain lagi di belah mana. Nanti kalau semua udah bersama, Pak, akhirnya daya tarik daripada masyarakat secara keseluruhannya akan mau gotong royong gitu, bahu membahu. Karena tadi yang Abah bilang nggak bisa ngurusin ini dengan sendiri. Benar. Gitu. Jadi kita butuh bantuan, butuh ya kalau bicara incu putunya lah. Butuh incu putu semuanya nih yang kaitannya dengan sumur Hulu Cai. Karena Uyut tadi Uyut Surabaya misalkan pasti kan ada keturunan-keturunan yang memang saat ini udah mati obor. Iya. Iya kan udah mati namanya udah ratusan tahun, puluhan tahun udah mati obor. Makanya kembali lagi kalau semua udah seperti itu akhirnya kita merasa bahwa semua yang ada di satu hamparan di Nusantara ataupun di dunia ini berarti kita semua saudara. Kan gitu, akhirnya akan ke sono. Jadi kepada persatuan. Benar. Gitu. Seperti itu, Bang. Nah, Benar. prinsipnya. Indonesia. Indonesia. Kembali lagi ke Abah ya. Siap. Abah, pengalaman Abah selama menjaga atau merawat sumur tersebut, apa sih yang paling berkesan banget? Yang berkesan banget ya banyak, Mbak. Ya ke satu istilahnya kita memang udah dapat tugas dari orang tua. Sumur ini benar-benar harus dirawat, harus dijaga, harus bersih. Bukan untuk kita sendiri. Ini sumur kan sumur semua yang orang pada mandi gitu ya. Itu Mbak, tuh orang yang seperti ya apa tuh? Saya bilang tuh ya tadi minta air kesucian. Banyak istilahnya ngambil pakai galon juga dibawa pulang. Gitu, benar ada. Manfaatnya banyak ya, Bang? Iya, mungkin orang percaya, mungkin ada manfaatnya, Mbak. Gitu. Orang diminum langsung juga boleh kan? Iya, diminum. Saya kalau ke situ pasti boleh. minum saya. Iya. Pasti sering mandi kan? Mandi sering. Lah kalau udah turun pasti pengen mandi. Kalau Iya. itu mah orang jernih banget, jernih. Airnya jernih, bagus. Airnya juga mengalirnya juga deras gitu. Memang situ kan memang dipanggilnya juga sumur Hulu Cai. Nah, kalau bilang hulu itu kan kepala. Ya. Nah, gitu. Jadi kepala airnya banyak. Gitu. Datang dari bawah ke atas permukaan itu banyak yang keluarnya itu deras gitu. Apalagi kalau hujannya banyak gitu ya. Kalau sekarang kemaraunya juga udah lama juga airnya masih tetap begitu. Gitu. Itu dalam Ada 2 meteran, Mbak ya? 2 meter lebih. 2 meter lebih. Iya. Itu dari permukaan Kelihatan kok dasarnya. air Oh, kelihatan dasarnya. Kelihatan. sampai ke permukaan itu atas itu sampai nggak kita isinya pakai di sendok begini aja biasa. Iya. Ya kita nongkrong gitu. Pokoknya kalau mau mandi situ jangan nyemplung di Nah itu larangannya itu, Oh ya, pernah ada yang melanggar larangan itu, Bah? Ada gitu Terus kan. gimana, apa kejadiannya? Kejadiannya sih ya mungkin ya apakah dia umurnya nggak panjang kan gitu ya. Iya. Berarti kan dia kan sembrono kan gitu. Iya. Jadi kita bener-bener kita sumur ini jangan kita kotorin gitu kan. Kalau kaki ini kan berarti songong, kotor Iya. kan gitu ya. Songong. Nah itu kan itu ada alat Adab lah, seperti- ada adab. ya beradab lah kita gitu. Terus yang datang ke tempat itu kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu atau anak muda? Semua seperti
ibu-ibu bawa anak kecil pada mandi di situ ngambil air, bapak-bapak juga begitu. Orang sakit. Iya. Orang sakit. Iya, orang sakit atau buat minum dibawa pulang ke rumah gitu. Mungkin air itu dari sini, dari sumur Hulu Cai itu ada manfaatnya gitu. Insya Allah. Ya saya juga udah banyak terima kasih ya sama Mbak, Sama-sama. sama Bang, sama Bang Abel juga yang apa tuh, yang istilahnya datangnya ke sini gitu semua gitu ya. Jadi tuh alhamdulillah nanti kedepanin sumur ini saya benar-benar urus lagi. Amin. Kita istilahnya bersihkan apa semua. Itu kan bukan untuk kita, ini kan kita untuk semua nih ya. Untuk semua. Ya, gitu. Semua. Gitu. Tidak pilih-pilih. Iya. Yang mau mandi di situ dengan niatan masing-masing, silakan, kan seperti itu, Bah. Iya. Oke. Yang sekarang kan pemerintah sekarang mah inten. Alhamdulillah. Oh, iya. Iya, makanya sekarang udah dipasang patok apa pemerintah Iya. di situ, jadi Berarti udah menjadi cagar, cagar. udah menjadi cagar. Udah menjadi cagar. Alhamdulillah. Banyak berarti makanya. Kang, Apanya? bekas ini yang udah menjadi Cagar. Cagar. juga ya. cagar tuh. Ada sumur batu, sumur binong, Hmm. terus ini kan sumur Hulu Cai, sumur Selamiring, dan ada 7 sumur lagi, karena di sini ada 7 sumur. 7 sumur. Ya insya Allah tahun depan udah mulai dibangun oleh pemerintah. Terima kasih ya. Ya perjuangan semua lah ya kan, dari aktivis lingkungannya, pemerhati budayanya, sepuh-sepuh, Iya. RT RW, ya media ya kan, Iya. semua akhirnya mengangkat ya, akhirnya dilirik seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini yang disebut tadi saya bilang persatuan. Kalau bareng-bareng mah ngangkatnya gampang. Benar. Gitu. Benar. Sendiri mah itu berat. Harapannya kan ya pemerintah bisa lebih intens. Iya betul. Gitu loh. Kan banyak ya, maaf pemerintah awalnya aja Iya. ya kan seperti itu. Iya betul. Tapi nggak lama nanti balik lagi. Iya. Iya kan? Iya benar. Sengsara lagi ya Sengsara kan. lagi. Nah, mudah-mudahan ini intens terus. Insyaallah, Bang. Nah, paling nggak kan dengan intens ini mereka yang di atas ini, yang di atas dalam hal ini pemerintah ya harus memahami kan. Betul. Memahami dalam hal ini cagar. Dengan memahami cagar budaya ini kan memahami leluhur kan, seperti itu kan? Betul, betul. Ya kan, leluhur ya kita semua. Betul. Khususnya yang dalam hal ini misalnya Bekasi, Ranggan, itu kan harus dipahami dulu. Seperti itu. Siap. Abah, Kang, Siap. terima kasih Iya, sama-sama. sudah ada di dalam channel kami. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata. Siap. Sama-sama. Iya. Sami-sami. Mohon maaf Gitu. sama Abang, sama Mbak gitu. Sama-sama. Oke. Cukup sekian aja kita kunjungan kita ke tempat Abah mengenai sumur keramat Hulu Cai, Mas Iya. Rama. Jangan lupa subscribe, like dan komennya, juga tekan tombol notifikasi, Mas Rama. Untuk kalian bisa tahu video-video kami seperti ini serunya, dan untuk kalian bisa mengerti, memahami Nusantara. Oke. Terima kasih telah menonton Suara The Explorer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam salam. Abah, mohon Bah. Siap. Terima kasih Ya, banyak. makasih ya. Bu. Ya. Ya, Bang Abel. Siap.